Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya semua kita, seluruh sidang jemaat Tuhan dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Dan kalau hari ini kita ada di minggu kedua di bulan Mei 2020. Sepanjang bulan ini kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mujizat bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Sudirman dan Bojong Indah yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online 10 Mei 2020. Bersama kita mau angkat setiap hati kita, persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Naikkan setiap penyembahan-Mu, pengagungan-Mu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Berterima kasih atas semua itu Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sama-sama kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan kembali, oleh karena kemurahan Tuhan. Lebih sungguh katakan kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan.
kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Naikkan setiap penyembahan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat kasih-Mu Yesus. Pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami dapat membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Hingga pada saat ini, pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan siap untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau, bahkan terlebih menerima berkat-berkat lewat firman-Mu yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, kuduskan hati kami, setiap pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terpuji bagi-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersuka, kita akan puji Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan yang begitu besar bagi Tuhan kita. Dia Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu.
bagi kita semua. Haleluya. Dia Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ya Yesus yang ajaib. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan kembali, apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu. Haleluya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Beri suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun kondisi, situasi dunia saat ini, satu hal yang kita yakin dan percaya, di balik semua itu ada rancangan, rencana Tuhan yang begitu indah bagi setiap umat yang percaya, yang berharap, dan hidup sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku merasakan semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan.
Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Lagi katakan, dulu ku tak tahu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Katakan, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami sangat dipuaskan oleh pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga menyiapkan setiap hati kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Bapak Gembala Sidang yang terkasih. Kami juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah dan menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini, di mana kita akan kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai ketujuh meterai, dan pagi ini kita akan belajar tentang meterai yang keempat dan meterai yang kelima.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat ke-7 dan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah berkata bahwa dalam ayat yang ke-8 meterai keempat ini dikatakan sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Jadi meterai keempat ini adalah kuda hijau kuning. Dan kuda hijau kuning ini bicara tentang kematian yang disebabkan karena ketakutan dan penyakit yang sulit atau yang tidak dapat disembuhkan. Sekali lagi saya ulangi ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang buas yang di bumi. Alkitab berkata bahwa kepada kuda hijau kuning ini yang bicara tentang kematian, maut dan kerajaan maut, kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 bumi. Satu jumlah yang sungguh luar biasa, di mana 1/4 bumi akan mengalami kematian melalui pedang, melalui kelaparan dan sampar. Itu sebabnya kuda hijau kuning ini bicara tentang kematian yang disebabkan karena ketakutan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, saya mau katakan bahwa dengan dibukanya meterai yang keempat ini, maka akan datang penyakit sampar atau penyakit menular yang sulit sekali diobati. Dikatakan maut akan terus menjemput manusia. Dan meterai yang keempat ini sudah dibuka dan akan berlangsung sampai akhir masa pemerintahan Antikristus. Dan saat meterai keempat ini dibuka, meterai yang kedua yaitu peperangan dan meterai yang ketiga yaitu kelaparan itu tetap berlangsung sampai masa akhir pemerintahan Antikristus. Jadi saat meterai keempat ini dibuka, meterai-meterai sebelumnya pun tetap berlangsung. Dan akan berakhir sampai akhir masa pemerintahan Antikristus. Nah, mari kita lihat dulu satu ayat yang terdapat dalam Yehezkiel 14 ayat 21 berkata demikian. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Saudara, kematian disebabkan karena ketakutan. Ada banyak orang mengalami ketakutan menghadapi kematian yang disebabkan karena ketakutan dan penyakit.
yang dikatakan oleh firman Allah. Karena ketidaktaatan manusia. Mari kita lihat satu ayat lagi di mana satu ayat ini menunjukkan ketidaktaatan manusia kepada Allah. Di dalam Imamat 26 ayat 21 sampai 28. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Stop dulu. Ayat 21 firman Allah berkata, jika hidup manusia tetap bertentangan dengan firman Tuhan, tetap bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan manusia tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan makin menambah hukuman atas manusia sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa-dosanya. Ayat 22. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa ketika manusia tidak taat kepada Allah, maka Allah akan memunahkan dan menyelenyapkan. Dikatakan membuat menjadi sedikit, bukan menjadi diberkati seperti janji Allah kepada Abraham. Beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah mereka. Janji kepada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Allah dalam ayat 22 ini jelas satu ketegasan yang Tuhan katakan kepada manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Ayat 23. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun, artinya jikalau dalam keadaan seperti ini saja, dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam masalah saja, manusia tidak taat kepada Allah dan tidak mau diajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, ayat 24, maka aku pun akan bertindak melawan kamu. Jadi kalau hari-hari ini manusia sedang diperhadapkan dengan situasi penyakit menular dan sampar, dan manusia sulit diingatkan dan diajar oleh Tuhan dan tidak mau datang bertobat kepada Tuhan, dalam keadaan seperti ini saja manusia tidak takut dan tidak taat kepada Tuhan, maka Allah sendiri berkata, aku yang akan melawan kamu. Maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ayat 25. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jadi Allah izinkan penyakit sampar datang kepada orang-orang manusia yang tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan. Maka aku akan melepas penyakit sampar, berarti terjadi atas sepengetahuan dan seizin daripada Tuhan. Kepada mereka yang tidak takut, yang tidak tunduk kepada firman Allah dan tidak takut kepada Tuhan. Ayat 26. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Orang yang tidak diberkati Tuhan makan tidak akan menjadi kenyang. Di dalam keadaan yang sulit maka akan terjadi sesuatu kesulitan makanan. Akan terjadi indikasi terjadinya kelaparan. Dan dikatakan
Dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Ayat 27. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun, dalam keadaan kesulitan makanan pun, manusia masih tidak taat kepada Tuhan. Masih tidak mau beribadah kepada Tuhan, masih tidak dengar-dengaran kepada firman Allah. Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Sesuatu peringatan yang mengerikan dari firman Allah. Kepada manusia yang tidak taat dan tidak tunduk kepada firman Allah. Di dalam keadaan kesulitan pun, penyakit dan kelaparan pun, dalam keadaan demikian pun engkau masih tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan. Maka Allah akan bertindak dengan keras dan melawan orang-orang seperti ini. Saudara, ini satu peringatan karena manusia tidak taat kepada Allah. Dan materai keempat dikatakan ketika materai keempat ini dibuka, maka 1/4 dari bumi akan merasakan. Karena diberikan kuasa kepada kuda hijau kuning, yaitu yaitu yang bernama maut dan kerajaan maut, untuk berkuasa atas 1/4 dari bumi. Karena kuda hijau kuning ini adalah bicara tentang kematian yang disebabkan karena ketakutan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sejarah mencatat begitu banyak penyakit-penyakit sampar, penyakit menular yang menyebabkan kematian manusia. Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat pada tahun 1918 sampai 1920 itu ada flu Spanyol yang disebabkan virus influenza tipe A, subtipe H1N1 dan memakan korban 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Hari ini kita mendengar berita terkini bahwa virus COVID-19 telah memakan korban di seluruh dunia kurang lebih baru 3 juta manusia di seluruh dunia. Tetapi flu Spanyol pada tahun 1918 setelah Perang Dunia sudah memakan korban 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Yang kedua, penyakit-penyakit yang sudah terjadi. Flu Asia pada tahun 1956 sampai 1958, flu ini juga berasal dari China. Dan WHO menetapkan orang yang meninggal di seluruh dunia ada sebanyak 2 juta orang. Yang ketiga, saya mencatat ada virus yang terkenal yang bernama Ebola pada tahun 1976 dan ada kembali pada tahun 2018 yang berasal dari negara Kongo. Yang keempat yaitu AIDS. Pada tahun 1981 ini berasal dari Afrika. Dan AIDS ini telah menyebabkan kematian di seluruh dunia 25 juta orang. Berarti COVID-19 yang ada saat ini 2,5 juta sampai 3 juta orang, baru 10%-nya dari AIDS di seluruh dunia. Karena AIDS telah menyebabkan kematian orang 25 juta orang di seluruh dunia. Kemudian ada flu babi pada tahun 2009 dan 2010 yang berasal dari Meksiko. Dan orang yang meninggal antara 151.000 sampai 575.000 orang. Dan yang terakhir yaitu COVID-19 yang sedang kita alami saat ini pada Desember 2019. Yang berasal dari Wuhan, dari China. Dan sekarang sudah memakan korban kurang lebih 3 juta orang di seluruh dunia. Nah, materai keempat ini sudah berlangsung dan akan terus berlangsung sampai akhir masa pemerintahan antikristus.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Allah memberikan satu janji Tuhan. Bagaimana kita dapat terlepas dari malapetaka ini, agar janji Tuhan di dalam firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 5-7 digenapi atas setiap kehidupan orang percaya. Di mana firman Allah dalam Mazmur 91 ayat 5-7 ini berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar atau penyakit menular yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kalau saya coba terjemahkan dalam bahasa kekinian, sekarang kita sedang menghadapi satu wabah virus. Walau beribu-ribu di sebelah sisimu dan beribu-ribu di sebelah kananmu. Bagaimana agar kita dapat terlepas dari malapetaka ini dan janji Tuhan digenapi atas setiap hidup orang percaya? Bukankah saat ini kita juga sedang mendengar berita? Saat ini DKI Jakarta kurang lebih 4.900 lebih orang terpapar COVID-19. Dan inilah saatnya kita berjalan dan hidup seturut dengan firman Allah. Inilah saatnya kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Karena tadi ayat-ayat sebelumnya kita sudah baca, kalau kita tidak tunduk dan tidak taat dalam keadaan demikian, saudara mau lari kemana? Bahkan Allah sendiri akan bertindak dengan keras dan melawan setiap manusia yang tidak hidup dan takut kepada Tuhan. Tetapi di dalam saat seperti ini, kalau engkau hidup sungguh-sungguh, engkau hidup takut kepada Tuhan, justru di saat ini engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Perbuatan-perbuatan firman Allah yang tidak pernah bergeser sedikit pun. Karena janjinya adalah iya dan amin. Perkataannya firman tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya mau katakan lewat firman Allah pada pagi hari ini, supaya kita dapat terlepas dari setiap malapetaka, dan janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 5-7 ini digenapi atas setiap orang percaya. Dan saya percaya di dalam firman Tuhan yang berkata dalam ayat yang ke-14. Kita lihat Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Maka aku akan membentenginya dari segala penyakit sampar, dalam ayat 5, 6, dan 7. Ketika seseorang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Mazmur 91 ayat 6, penyakit sampar dikatakan, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, walau 10.000 di sebelah kananmu, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Allah mengenal dia dan dia mengenal Allahnya. Sebab ia mengenal namaku. Berapa banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi Tuhan berkata, maaf, aku tidak pernah mengenal engkau. Berapa banyak orang-orang dapat berkata, Tuhan, aku sudah melayani engkau, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini. Coba kita baca Matius 24 ayat 21 dan 23. Ayat-ayat terakhir kita dalam mantra yang keempat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat,
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Satu peringatan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di satu, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Nah saudara, satu peneguhan kembali buat kita yang ada di akhir zaman. Kita perlu sungguh-sungguh seperti firman Allah katakan. Kita mau hidup sungguh. Biarlah hati kita melekat. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata firman Allah. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau kita hidup sungguh kepada Tuhan, kalau hati kita melekat, kita hidup takut akan Tuhan. Dan bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi Allah juga mengenal kita. Ya, setiap manusia boleh saja datang kepada Bapak Presiden dan mengaku, Bapak Jokowi, saya mengenal Anda sebagai presiden kami. Saya bertemu, saya mengagumi Anda. Tetapi Bapak Presiden juga bisa berkata, mohon maaf, saya tidak mengenal kamu. Yang dimaksud ayat 14, seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan bukan cuma dia yang mengenal Tuhan, tetapi artinya Allah mengenal dia. Tidak seperti satu ayat yang berkata, Tuhan bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Tuhan bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah orang-orang yang berkata ini adalah orang-orang yang sudah percaya, bahkan mungkin sudah pelayanan, bahkan juga mungkin hamba Tuhan. Tetapi Allah berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah, nyala engkau pembuat kejahatan. Nah kita perlu terlepas dari malapetaka ini untuk menjadi manusia-manusia yang masuk dalam kategori Allah. Yaitu manusia yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal Allahnya dengan benar. Dan Allah mengenal setiap kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan tidak ada penolakan dari Tuhan. Dan Tuhan mengenal setiap kita dan Tuhan mengenal setiap miliknya. Umat kepunyaan Allah, umat ketebusan Allah, dia mengenal. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak perlu terlalu hidup khawatir. Tidak perlu takut kepada keadaan. Tetapi yang perlu adalah takut kepada Tuhan. Lakukan kebenaran firman Allah. Berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dan nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan, disembah. Dan di sanalah kita akan melihat. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini sedang diperhadapkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mana orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang-orang Kristen yang hanya sekedar berstatus sebagai orang Kristen. Mana orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan orang yang hanya sekedar saja iring-iring Tuhan. Hari ini sedang menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di hadapan kita semua. Saya pernah berpikir begini saudara. Di dalam keadaan normal saja. Seringkali hati saya sedih melihat umat-umat Tuhan begitu sulit untuk datang beribadah pada hari Minggu. Seringkali begitu sulit untuk datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Ibadah hanya 2 jam pada hari Minggu, tetapi begitu sulit untuk datang setiap hari Minggu.
Seringkali ada orang Kristen yang beribadah, minggu pertama beribadah, minggu kedua tidak kelihatan, minggu ketiga beribadah, minggu keempat kelihatan. Beribadah disesuaikan dengan keinginan hatinya. Bukan kita menyesuaikan waktu kita dengan Tuhan, tetapi seringkali ibadah itu kita sesuaikan dengan maunya kita. Nah, kalau orang-orang seperti ini tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dalam situasi normal sekalipun, apalagi dalam saat-saat seperti sekarang ini. Saya berpikir, saudara, di dalam ibadah online seperti ini, apakah semua sungguh-sungguh mengikuti ibadah atau tidak? Karena dalam keadaan normal saja sudah sulit datang beribadah pada hari Minggu ke gereja, apalagi dalam ibadah online. Untuk datang beribadah, mempersiapkan diri, perlu sesuatu yang harus dikerjakan. Menghidupkan televisi, mungkin menyambung kabel, mempersiapkan satu peralatan untuk melihat ibadah secara online. Saya sering berpikir, Tuhan, yang saya takutkan bukan karena soal ibadah atau tidak ibadah. Yang saya takutkan adalah kalau mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Oh, maka Allah tidak akan memproteksi mereka. Dan jangan salahkan Tuhan kalau terjadi sesuatu. Justru dalam keadaan seperti ini, jadikan ini turning point. Jadikan ini sesuatu titik balik bagi setiap orang percaya untuk hidup sungguh kepada Tuhan. Karena waktunya tidak lama lagi. Kitab Amos katakan ada saat ini mana manusia akan haus dan lapar akan firman Allah. Saat-saat ini orang banyak menghubungi saya dan berkatakan, Om, saya kangen rindu ibadah di gereja. Terkadang hati saya menjawab, kemarin kemana aja lo waktu gereja buka dan tidak ada COVID-19, kemana aja lo. Kok sekarang rindu mau datang ibadah? Ingat saudara, ada waktunya, saatnya di mana firman Allah akan diangkat oleh Tuhan. Di mana orang haus akan lapar firman Allah tetapi sudah tidak mendapatkan, sudah terlambat. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan ini sesuatu terjadi di bangsa kita, ini merupakan satu tanda bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Lihat kiri kanan kita orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat keluarga kita. Buat kita orang percaya ketika engkau sungguh hidup hatimu melekat kepada Tuhan, jangan pernah takut karena ada jaminan firman Allah. Ada amin saudara. Ada jaminan firman Allah. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Materai keempat sudah berlangsung dan akan terus berlangsung sampai masa pemerintahan antikristus. Puji Tuhan, sekarang kita lihat dalam materai yang kelima. Materai yang kelima yaitu orang-orang yang mati syahid. Atau orang-orang yang dibunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 kita baca. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi materai kelima ini bicara tentang orang-orang yang mati syahid. Orang-orang percaya yang dibunuh karena memberitakan firman Allah dan karena memberikan kesaksian tentang Yesus. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh ini karena firman Allah oleh karena kesaksian mereka. Jadi hal ini bicara tentang sengsara dan aniaya
Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, coba kita lihat dalam Matius 24 ayat 9 yang berkata demikian. Matius 24 ayat 9. Matius 24 ayat 9. Yesus pernah bicara kepada murid-muridnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya tentang sengsara dan aniaya. Nah, coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara, orang-orang percaya akan dikucilkan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang bekerja dikucilkan oleh karena mereka memiliki keyakinan kepada Tuhan. Memiliki keyakinan yang berbeda dengan tempat mereka bekerja. Mereka bisa dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, akan datang saatnya di mana orang yang membunuh orang percaya, mereka menyangka bahwa dengan membunuh orang percaya, mereka sudah melakukan berbuat bakti bagi Allah. Jadi orang-orang yang mati syahid. Nah, orang-orang percaya yang mati syahid ini, saudara, darah mereka berseru kepada Tuhan. Darah orang-orang yang dibunuh karena firman Allah ini menuntut pembalasan. Darah mereka yang mati syahid selalu berseru menuntut pembalasan. Tadi dalam ayat 10 kita coba baca lagi Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya. Berapa lama lagi kah Tuhan, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi orang-orang percaya, pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita firman Allah yang mati dianiaya oleh karena pemberitaan Injil, darah mereka berseru kepada Tuhan, kapan Engkau membalaskan darah kami Tuhan? Dan firman Allah berkata, sabar sebentar lagi sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Karena tidak semua orang, saudara, akan mengalami mati syahid. Orang-orang yang mengalami mati syahid adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah tahu setiap manusia. Allah tahu mana orang yang siap untuk mati syahid dan yang tidak. Tidak semua orang mengalami mati syahid, tetapi orang-orang yang sudah ditentukan untuk mati syahid. Dan Allah berkata pembalasan akan dilakukan Tuhan sampai jumlah orang-orang yang mati syahid yang telah ditentukan oleh Tuhan itu genap jumlahnya. Dan saat ini belum genap. Itu sebabnya dikatakan beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap. Dengan kata lain Tuhan berkata sabar. Kalau orang dunia berkata mungkin begini, sabar, sabar sebentar lagi. Sebentar lagi ketika waktunya sudah genap. Orang dunia berkata saya akan libas habis-habisan. Manusia-manusia yang fasik. Yang tidak taat kepada Tuhan. Murka Allah. Sekarang masih tertahan. Karena semua harus digenapi. Gereja yang sempurna harus disingkirkan. Masa pemerintahan antikris akan masuk. Dan kemudian kedatangan Yesus, pembalasan Allah. Kronologisnya. Kita lanjut. Kita lihat Kejadian 4 ayat 9-10. Kejadian 4 ayat 9-10 berkata. Kejadian 4 ayat 9-10 tolong. Bagaimana tentang Kain membunuh Habel. Di mana darah Habel berseru kepada Tuhan. Kejadian 4 tolong ayat 9 dan 10. Darah orang
yang berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ayat yang ke-10, firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku." Saudara lihat, darah orang-orang percaya itu berteriak kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 11, "Tunggu waktunya sedikit lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan." Alkitab berkata, Wahyu mereka diminta bersabar dalam ayat 11 tadi untuk sedikit waktu lagi, yaitu sampai genap jumlah orang yang telah ditentukan untuk mati syahid. Dan orang-orang yang mati syahid itu Tuhan memberikan penghormatan, saudara. Yaitu sehelai jubah putih kepada orang-orang yang mati karena firman Allah dan kesaksian mereka. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 8. Bagaimana Tuhan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mati karena firman Allah dan kesaksian mereka. "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Apakah lenan halus itu? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian kita haruslah lenan halus. Pakaian kita haruslah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Harus seperti itu. Harus menjadi seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orangnya kudusnya Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah mati syahid ini, saudara, mereka diminta oleh firman Allah untuk bersabar sampai jumlah orang yang mati syahid itu genap. Jadi saya beri contoh begini. Misalnya Tuhan menentukan orang yang mati syahid harus 1000, misalnya 1000. Sekarang yang baru mati syahid baru 700 misalnya. Jadi pembalasan Tuhan belum akan dilakukan sampai jumlah yang mati syahid mencapai 1000. Karena yang mati syahid baru 700. Jadi masih ada 300 orang lagi yang harus mati syahid. Kira-kira seperti itu contoh analoginya. Itu sebabnya dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 11 tadi bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan puncak kematian para syahid, saudara, puncak kematian para syahid akan terjadi pada masa pemerintahan Antikristus. Siapa mereka? Yaitu 5 anak darah yang bodoh, 5 gadis yang bodoh, gereja yang tertinggal. Gereja yang sempurna disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun masa pemerintahan Antikristus, dan gereja yang tertinggal, gereja yang hanya memiliki minyak dalam pelita dan tidak memiliki persediaan minyak atau Roh Kudus 2 kali ganda, maka menjadi orang Kristen, orang percaya, gereja yang tertinggal dan masuk dalam masa pemerintahan Antikristus, yaitu 5 gadis yang bodoh. Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Siapa perempuan itu? Yaitu gereja Tuhan. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi gereja Tuhan yang sempurna sudah disingkirkan. Naga itu menjadi marah. Maka mereka memerangi keturunannya yang lain. Siapa? Yaitu gereja yang tidak sempurna, yang tertinggal. Keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yaitulah 5 anak darah yang bodoh.
Dan juga puncak kematian para syahid adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada pemberitaan Injil Musa dan Elia pada Wahyu 11. Kita lihat Wahyu 11 ayat 1 sampai 10 agak panjang. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu Musa dan Elia telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ayat 11. Oh, cukup sampai ayat 10. Nah, ini adalah puncak kematian para syahid juga, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya kepada pemberitaan Injil Musa dan Elia. Ya, tadi kita baca utusan Tuhan 2 nabi. Tetapi Musa, Elia pun akan mengalami pengalaman syahid. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa yang dicatat dalam Wahyu 11, ya, ayat dengan peristiwa dalam Wahyu 11 ayat 7 sampai 11. Coba tadi ayat 7 sampai 11. Akhirnya jumlah orang yang mati syahid tercapai. Jadi pada masa pemerintahan antikristus, ya, Tuhan mengutus khusus 2 orang ini nabinya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, ya. Dan fakta membuktikan bahwa sampai hari ini orang Yahudi di Israel belum menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Allah akan mengutus 2 nabinya pada saat waktu yang ditentukan Tuhan, khusus untuk melakukan pemberitaan Injil kepada bangsa Israel secara jasmani. Nah, dengan peristiwa itu dalam Wahyu 11 ayat 7 sampai 11, maka jumlah orang yang mati tersebut, yaitu dalam masa pemerintahan antikristus, jumlahnya tercukupkan. Jadi genap jumlah orang yang mati syahid tersebut tercapai. Maka pada akhir masa antikristus, yaitu kedatangan Tuhan, pembalasan Allah datang untuk membalas kejahatan orang-orang fasik, yaitu pada hari kedatangannya. Jadi kronologisnya saudara, sebelum masuk masa pemerintahan antikristus, gereja Tuhan yang sempurna, 5 anak darah yang bijaksana akan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Dan dalam
pemerintahan masa antikristus itu, gereja yang tertinggal akan masuk di situ. Tetapi mereka yang bertahan akan diselamatkan. Mereka yang tidak mau mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintahan antikristus, mereka akan mati syahid, mereka diselamatkan. Dan pada akhir masa pemerintahan antikristus, maka Yesus datang dan Yesus melakukan pembalasan. Allah datang melakukan pembalasan terhadap kejahatan orang-orang fasik pada hari kedatangannya. Itulah yang ditulis dalam ayat yang ke-15. Wahyu 19 ayat terakhir kita, ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Saudara ingat, anggur dalam kilangan anggur, memeras anggur dalam kilangan anggur itu artinya kegeraman murka Allah. Saya pernah sampaikan satu ayat beberapa minggu yang lalu dalam Metrai kedua dan ketiga tentang bagaimana terjadinya nanti sebentar perang Harmagedon, yaitu perang antara Allah melawan tentara pasukan antikristus, di mana dikatakan bahwa darah yang tergenang sampai sekian ratus kilometer dan tingginya sampai pada kekang kuda. Dan itu bicara tentang murka Allah. Memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Di sanalah Allah membalaskan segala kejahatan orang-orang fasik pada hari kedatangannya. Dan gereja Tuhan yang sempurna tidak perlu takut menghadapi datangnya masa antikristus. Tidak perlu berlebihan. Bahkan dalam bahasa anak muda dikatakan tidak perlu lebay dan berkelebihan. Karena kalau kita percaya firman Tuhan, sebelum masuk masa pemerintahan antikristus, gereja Tuhan yang sempurna akan masuk dalam penyingkiran. Ada amin saudara? Sehingga kita tidak akan pernah tahu dan merasakan tentang hal itu. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak memiliki minyak, persediaan minyak, maka terpaksa harus masuk sebagai gereja yang tertinggal 5 anak darah yang bodoh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena waktu Tuhan sungguh tidak lama lagi. Janji firman Allah akan berlaku bagi mereka yang hidup sungguh kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Metrai keempat tadi ada janji firman Allah di mana Allah akan meluputkan dan membentenginya. Karena hatinya melekat kepadaku dan ia mengenal namaku. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lagi kepada kita, kepada setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada banyak hal yang terbatas yang tidak dapat saya sampaikan melalui firman Allah pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa setiap Metrai yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan itu terus akan terjadi dan berlangsung sampai waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya dan hidup sungguh, kita tidak perlu takut. Karena ada janji firman Allah. Ada janji Tuhan yang menyertai kita. Itulah sebabnya marilah saya mengajak semua orang-orang percaya jemaat Tuhan khususnya. Semakin hidup sungguh kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, hiduplah kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya kita yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan pun mengenal kita. Setiap nama kita dikenal oleh Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Saudara, percaya ke engkau bahwa ketika engkau sungguh hidup di dalam Tuhan, namamu sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan. Jangan sampai nama kita tidak tercatat di sana. Tapi kita percaya, kita hidup sungguh sesuai firman Allah. Kita yakin bahwa nama kita semua ada tercatat dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Haleluya, haleluya. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku. Katakan saudara dengan tanganmu yang terangkat di rumah. Namaku, amin, haleluya. Di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap hidupnya, telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Sekali lagi sama-sama kita katakan, namaku, haleluya, haleluya. Di sana dalam buku kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Segenap dosaku, katakan saya tahu namaku di sana. Nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Namaku, haleluya. Oh ya lama kurang karena lama ya lama sama, haleluya. Amin. Lama-lama kurang karena lama ya lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan. Kau Allah yang begitu baik. Kau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada bukan karena kehebatan kami menjaga tubuh kami. Kami ada bukan karena kehebatan kami Tuhan menjaga makanan, minuman dengan vitamin dan lain sebagainya. Tapi kami percaya kalau kami ada sampai hari ini hanya karena pertolongan Tuhan. Hanya karena janji firman Allah yang dikenapi atas setiap kehidupan kami yang berharap dan bersandar. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan sampai hari ini.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kalau ku hidup sekarang ini, ku hidup semua hanya karena cinta dan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi segala yang sedang terjadi, Tuhan, kami ada, kami dalam perlindungan pemeliharaan daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau tidak akan pernah membiarkan milik-Mu Tuhan. Ada janji firman-Mu yang berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Oh haleluya, haleluya. Engkau akan menjaga, membentengi dan meluputkan setiap orang-orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu berdiri atas kebenaran. Tidak ada satupun dari jemaat-Mu di tempat ini, bahkan di Bojong Indah Tuhan, yang mengalami sesuatu yang sedang terjadi saat ini, karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka umat kepunyaan Allah. Mereka milik umat tebusan Tuhan. Engkau menjaga, memelihara, memproteksi mereka dari seluruh keadaan yang terjadi Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, bukan oleh karena hebatnya kami mengatur makanan, minuman, bahkan mengkonsumsi vitamin, bukan. Tapi hanya karena anugerah Allah, hanya karena kebenaran firman-Mu yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena semua dunia ini akan digoncangkan sebagaimana firman-Mu berkata, bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, dan semua isinya. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Allah yang hidup. Perkataan Allah yang hidup, yang tidak tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami tertunduk kagum Tuhan. Hati kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sungguh hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Allahku hidup, Allahku dahsyat, dan Allahku ajaib. Engkau menjadi jaminan setiap kebutuhan umat-Mu. Engkau menjadi jaminan setiap umat-Mu di tengah-tengah wabah COVID-19 saat ini Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini hamba-Mu menyerahkan setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam, tinggal di tengah-tengah setiap umat-umat-Mu yang mendengar ibadah ini Tuhan. Bahkan mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman inilah jaminan kami semua. Kami tidak pernah takut menghadapi hari esok. Kami tidak pernah takut menghadapi segala sesuatu Tuhan. Karena ada jaminan Tuhan. Ada jaminan Tuhan. Bahkan di masa-masa kelaparan sesulit apapun kami tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Karena ada jaminan Allah, Engkau yang akan menolong setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan di tengah penyakit sampar sekalipun saat seperti ini, kami tidak takut menghadapi hari esok. Karena kami bukan berpegang kepada situasi dan kondisi. Kami tidak berpegang kepada keadaan. Manusia kami memang sungguh terbatas. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang tidak terbatas. Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Allah yang melihat setiap keadaan. Dan Allah yang mengkontrol segalanya, dan Engkau mengenal setiap milik-Mu Tuhan, dan kami mengenal Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih.
Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, seluruh para pelayan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus melayani hingga terlaksananya ibadah online pada pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPD Suman, jemaat GPD Bojong Indah, juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan program siaran ini Tuhan. Mereka boleh diteguhkan kembali lewat kebenaran firman. Mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh percaya di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih mengampuni setiap salah, kekurangan dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Bapak Gembala kami yang terkasih dalam pelayanannya Bapak. Di tempat ini bahkan yang di Bojong Indah Tuhan Yesus, tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, sukacita dan hikmat marifat di dalam dia memantapkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Sudirman dan Bojong Indah, yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online pada hari Minggu ini, mari bersama kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur buat segala kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hingga siang hari ini Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami boleh melihat segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan sudah nyatakan lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu boleh terjadi, apapun boleh terjadi Tuhan, tetapi Allah yang kami sembah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dalam kesempatan ini Tuhan, hamba kembali berdoa, menyerahkan seluruh umat-umat tebusan-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, baik seluruh jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, mulai dari anak-anak yang paling kecil, para bayi-bayi Tuhan, anak sekolah minggu, bahkan sampai yang tertua, opa dan oma. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran mereka Tuhan. Engkau yang telah menebus mereka, mereka telah menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi umat kepunyaan Allah. Maka Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau yang memelihara, menjaga, memberkati, menolong Tuhan, bahkan menyertai di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Dan Engkau yang memproteksi mereka dari segala bentuk wabah virus COVID-19 yang terjadi lewat kuasa darah-Mu Tuhan, darah Yesus yang tidak
tidak bercacat dan bercela, membungkus setiap umat-umat tebusan-Mu, menjaga Tuhan di setiap jalan mereka Tuhan, memagari di dalam setiap kemah-kemah rumah-rumah mereka. Malaikat-Mu dari sorga menjaga, memelihara Tuhan, membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa Engkau juga memberkati seluruh mata pencaharian, warung toko dagang mereka, usaha warung, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah yang tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengadakan segala sesuatu, dan Engkau Allah yang sanggup memelihara setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati setiap mata pencarian, berkati setiap usaha warung toko dagang bisnis umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, dan Engkau menjadi jaminan di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa secara khusus buat Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat yang khusus kepada beliau Tuhan, sehingga beliau dapat memimpin melakukan satu kebijakan Tuhan, di dalam melakukan penanganan Tuhan, penyelesaian daripada Tuhan wabah COVID-19 di negara ini Tuhan. Ada banyak seringkali manusia-manusia yang coba Tuhan mengambil situasi di dalam kesempatan-kesempatan seperti saat ini Tuhan. Tuhan Engkau menolong membela Tuhan Bapak Presiden kami, sehingga semua Tuhan kebijaksanaan boleh berjalan dengan baik. Segala bentuk rongrongan kuasa-kuasa jahat, niat-niat jahat manusia kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Menteri Kesehatan, Ketua Gugus kami Tuhan, seluruh gubernur yang ada di Indonesia kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus buat kota Jakarta. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Allah indah pada waktunya, dan kami percaya Jakarta akan menjadi kota Tuhan di mana yang pertama mengalami pemulihan dan lawatan Allah. Jakarta akan menjadi pusat pujian dan penyembahan. Jakarta akan menjadi satu kesorak-sorakan besar bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana di dalamnya umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, gereja-Mu berseru Tuhan kepada nama-Mu yang kudus Tuhan, dan Engkau yang akan Tuhan menghilangkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Dan kami percaya, kami melihat itu semua Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjadi kerinduan dan permohonan kami, sehingga di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan, dan ketika Engkau naik, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh memperingati ibadah hari ketuangan Roh Kudus, dan kami percaya lawatan Allah akan terjadi secara khusus. Jakarta mengalami sesuatu yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Banyak hal boleh terjadi secara manusia, secara prediksi kami tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Engkau yang sudah melakukan segala sesuatu, Engkau juga yang terus menjaga, memelihara, membungkus setiap umat-umat tebusan-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kota Jakarta. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati seluruh para pelayan yang sudah ambil bagian pada pagi hingga siang hari ini Tuhan. Berkati mereka secara khusus Tuhan. Keluarga, pekerjaan, usaha warung toko dagang mereka diberkati Tuhan. Anak-anak semua diberkati Tuhan. Di dalam pendidikan dimanapun mereka berada. Nyata Tuhan, penyertaan Allah sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Mengampuni setiap salah, kekurangan, dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sidang Jemaat GPD Sudirman dan Jemaat GPD Bojong Indah, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kembali.